Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saramita dengan NIM 2411027 dari kelas PAI 4A. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstekstual CTL dan juga metode Problem Based Learning PBL, rancangan dan juga implementasi pembelajarannya. Nah, pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, mendorong keterhubungan antara pengetahuan dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengalaman langsung, konstruktivisme, dan juga pembelajaran bermakna daripada hanya sekedar hafalan. Nah, yang kedua itu ada Problem Based Learning atau PBL. Metode ini merupakan model pembelajaran yang berfokus pada siswa yang dimana mereka belajar dengan cara memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui PBL, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama dengan orang lain, dan juga belajar secara mandiri. Hasil dari pembelajaran ini tidak selalu berupa produk fisik, tetapi bisa juga berupa ide, pemahaman, atau solusi terhadap masalah tersebut. Nah, saya memilih metode dan pendekatan ini karena keduanya memiliki hubungan yang erat, karena sama-sama menekankan pada realitas kehidupan siswa. CTL membantu siswa memahami materi dengan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari, sementara PBL menghadirkan masalah nyata sebagai sarana untuk berpikir dan juga belajar. Dengan itu, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar dari masalah yang benar-benar mereka hadapi. Nah, dapat dipahami juga bahwa pembelajaran PAI dengan pendekatan CTL dan metode PBL merupakan proses pembelajaran yang mengajak siswa untuk memahami ajaran Islam melalui pengalaman nyata dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Dalam proses ini, siswa tidak lagi menjadi pendengar yang pasif, melainkan menjadi individu yang aktif mencari, menganalisis, dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Guru pun tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. Sebagai contoh materinya, materi tentang akhlak terpuji, khususnya kejujuran. Ini cocok diterapkan dengan pendekatan dan metode ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak jujur, seperti mencontek saat ujian. Nah, masalah ini sangat banyak ditemukan yang dimana siswa melakukan berbagai cara untuk dapat mencontek tanpa tahu konsekuensi yang mereka dapatkan. Fenomena ini bisa dijadikan sebagai titik awal pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami bahwa kejujuran itu penting secara teori, tetapi juga menyadari dampaknya dalam kehidupan nyata. Nah, dalam rancangan pembelajarannya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa diharapkan mampu memahami makna kejujuran dalam Islam, menganalisis dampak dari perilaku tidak jujur, serta mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Nah, pada tahap awal, yaitu pendahuluan, guru dapat memancing perhatian siswa dengan pertanyaan sederhana namun dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya, ditanyakan tentang pengalaman pernah atau tidak melihat atau bahkan melakukan ketidakjujuran. Pertanyaan ini penting untuk membangun keterkaitan antara materi dengan realitas sesuai dengan prinsip CTL. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti, metode PBL mulai diterapkan. Guru menyajikan sebuah masalah nyata, misalnya maraknya praktik mencontek di sekolah. Dari sini, siswa diajak untuk berpikir mengapa hal tersebut bisa terjadi,
Padahal dalam ajaran Islam sudah jelas melarang perilaku tidak jujur. Siswa kemudian mencari informasi baik dari Al-Quran, hadis maupun sumber lainnya untuk memahami konsep kejujuran. Proses ini melatih kemampuan mereka dalam mencari dan mengolah informasi. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membuat kelompok, lalu berdiskusi untuk menganalisis penyebab dan dampak dari perilaku tidak jujur. Mereka juga diajak untuk merumuskan solusi, seperti bagaimana cara untuk jujur dan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran. Hasil diskusi tersebut kemudian dipresentasikan sehingga siswa belajar untuk menyampaikan pendapat secara logis dan juga sistematis. Nah, untuk tahap akhirnya yaitu penutup, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari dan mengajak siswa untuk melakukan refleksi. Refleksi ini sangat penting karena membantu siswa menyadari apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam implementasinya, pembelajaran seperti ini menunjukkan perubahan peran guru dan siswa. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses belajar. Sementara itu, siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan juga bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran pun menjadi lebih hidup, tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman penerapan nilai. Namun, pendekatan CTL dan juga metode PBL juga memiliki tantangan. Proses pembelajaran cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode ceramah. Selain itu, tidak semua siswa langsung mampu beradaptasi dengan pembelajaran aktif. Ada juga siswa yang hanya bisa mengutarakan pendapatnya melalui catatan, tapi tidak bisa secara lisan, sehingga diperlukan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Nah, di sisi lain, guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran dan menyiapkan berbagai kemungkinan yang terjadi di kelas. Meskipun demikian, pendekatan dan metode ini juga memiliki kelebihan jika diterapkan. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, siswa terlatih untuk berpikir kritis, dan yang paling penting, yaitu terbentuknya karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dengan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang baik, pendekatan CTL dan juga metode PBL sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran PAI. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, pembelajaran PAI yang menggabungkan pendekatan konseptual dengan metode berbasis masalah mampu menjembatani antara teori dan juga praktik. Siswa tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.